warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para guru besar, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh keluarga besar Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hari ini sudah sampai pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, bulan suci yang selalu kita nanti-nantikan kehadirannya setiap tahun. Kali ini saya diberi amanah untuk berbagi tentang puasa menenangkan jiwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh keluarga besar Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang dirahmati Allah, kita semuanya sudah mafhum bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan itu. Dasar ayatnya adalah Al-Baqarah ayat 183, 185 dan 187. Saya akan bacakan saja yang 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini maknanya dalam sekali, bahwa bapak ibu-ibu tentu semuanya sudah paham ya. Berpuasa itu pada hakikatnya adalah bukan hanya menahan nafsu makan, minum, nafsu syahwat, namun juga yang intinya adalah mengendalikan diri, dalam arti mengendalikan emosi, pikiran, dan perilaku. Puasa mengajarkan kita sebagai muslim untuk disiplin, yang kedua mampu mengendalikan diri, dan yang ketiga mampu berempati terhadap orang lain yang kurang mampu. Kita akan bahas satu persatu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, mengapa puasa mengajarkan kita disiplin? Kita setiap hari melakukan sahur, buka, ditambah lagi salat sunnah tarawih yang kita lakukan setiap hari. Dengan setiap hari kita melakukan hal tersebut secara rutin, maka hal itu akan membuat kita menjadi terbiasa untuk disiplin, patuh pada aturan yang digariskan oleh Allah. Dengan kita patuh, dengan kita teratur, sehingga kita akan menjadi tenang, tidak terburu-buru. Karena kita tenang, tidak terburu-buru, maka kita akan menjadi orang yang terbiasa untuk disiplin tadi. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, warga RSCM yang dirahmati Allah. Yang pertama kita bahas tentang disiplin. Ya. Dalam keseharian kita dalam bulan Ramadan ini, kita melakukan sahur, buka, lalu ditambah lagi dengan sholat sunnah tarawih yang kita lakukan secara rutin tiap hari, sehingga itu menjadi suatu kebiasaan baru, berbeda dari kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Oleh karena kebiasaan rutin itu terjadi setiap hari, kita menjadi tenang ya, menjadikan itu menjadi sesuatu yang biasa. Oleh karena itu hormon
yang biasanya bekerja, kalau kita sehari-hari dalam keadaan terburu-buru, dalam keadaan stres, yaitu hormon kortisol, tidak keluar dia. Ya, jadi hormon kortisol tidak muncul karena kita tidak merasa tertekan, tidak merasa stres pada saat bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, kita dengan hidup teratur itu kita akan menjadi tenang, tidak terburu-buru, sehingga tentu kita akan lebih sehat secara jiwa dan secara mental. Ya. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Yang kedua, puasa mengajari kita untuk mengendalikan diri. Artinya bagaimana? Artinya kita itu sehari-hari punya banyak keinginan kan ya ibu-ibu ya, bukan kebutuhan tetapi keinginan ya. Dalam konteks psikiatri, kalau mengendalikan diri ini dalam arti seseorang mampu untuk meregulasi diri. Artinya dia mampu mengendalikan pikiran, perasaan atau emosinya dan perilakunya. Ya, yang sejak sebelum Ramadan tentunya kita sudah mempersiapkan diri. Wah, nanti bulan Ramadan kita akan melakukan hal yang rutin, yang menenangkan diri, yang seperti itu, sehingga kita sudah bersiap untuk menahan nafsu ya, makannya, minumnya, semuanya ditahan juga. Kalau ibu-ibu ya tidak tidak ingin membeli hal-hal yang sebetulnya tidak diperlukan. Nah, seperti itu. Jadi tentunya itu menjadi kebiasaan baru yang membuat kita menjadi lebih bisa mengendalikan diri. Pada sebagian orang yang sehari-harinya sulit menahan emosi ya, pada bulan Ramadan ini dia menjadi takjub terhadap kemampuan dirinya sendiri kalau dia benar-benar memang mengikuti kebiasaan barunya, rutinitasnya untuk membaca Quran, melakukan sholat sunnah, tadabbur ya, semuanya itu membuat dia menjadi heran, loh kok saya bisa ya mengendalikan emosi, kalau ada orang marah, membentak, dia menjadi bisa menahan diri untuk tidak emosi. Nah, dengan bisa mengendalikan diri tersebut, seseorang akan bisa menjadi lebih percaya diri. Wah, ternyata saya mampu, ternyata saya bisa. Dengan percaya diri kita lebih yakin bahwa kita ini bisa, kita ini ternyata bisa untuk tenang, bisa untuk tidak stres, sehingga kita menjadi orang yang lebih bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab ya. Terlebih kalau kita juga melakukan sholat sunnah tarawih. Sayangnya belum semua ya bisa melakukan karena pandemi ini. Tapi kalau dengan termasuk bersilaturahim juga, selain kita sholat habluminallah, kita juga melakukan habluminanas tentunya kalau kita sholat sunnah tarawih. Itu akan menambah lagi rasa tenang, rasa percaya diri kita. Alhamdulillah ya bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga tentunya kita menjadi lebih sehat secara jiwa. Yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, puasa juga mengajarkan kita untuk lebih bisa berempati terhadap orang lain. Dengan menahan lapar, menahan haus, menahan keinginan untuk belanja dan lain-lain yang sebetulnya tidak boleh, itu akan membuat kita menjadi lebih mengerti bahwa oh ternyata kalau lapar, kalau orang nggak bisa beli makan tuh seperti ini, sehingga tumbuhlah rasa persaudaraan sesama muslim, atau bahkan untuk orang yang non muslim pun kita bisa berbagi nantinya karena kita bisa berempati. Demikianlah ketiga hal yang kita dapatkan.
jika kita berpuasa dengan teratur di bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, tentu kita semuanya yakin bahwa Allah memerintahkan kita untuk puasa itu membuat kita menjadi banyak sekali mendapat manfaat. Selain tentunya intinya adalah jiwa kita menjadi tenang. Namun kini anak-anak kita, ya, berdasarkan pengalaman saya sehari-hari praktek dan juga membimbing mahasiswa, generasi milenial dan di bawahnya itu tidak demikian saja bisa menerima. Apa buktinya, Bu? Apa buktinya, Pak, kalau puasa bisa menenangkan diri? Nah, untuk itu kita sebaiknya kasih mereka basis bukti yang sudah ada. Dan ternyata memang sudah ada penelitian-penelitian tentang puasa. Ya, didapatkan atau diketahui dari penelitian bahwa puasa itu meningkatkan zat neuropeptida dan neurotropin. Ya, dengan neurotropin itu meningkat, maka proses neurodegenerasi itu akan menurun, sehingga manfaatnya adalah fungsi kognitif kita bisa meningkat, lalu terjadi perubahan-perubahan di dalam neurotransmitter di otak, sehingga kita akan bisa menjadi lebih tenang, perbaikan moodnya juga terasa, lalu tidur kita juga menjadi lebih baik. Nah, itu adalah bukti yang pertama. Yang kedua, ada penelitian di Iran, Teheran, terhadap 313 perawat. Diikuti 2 minggu sebelum puasa, dihitung tingkat stres, tingkat depresi, dan tingkat kecemasannya dengan instrumen DAS-21. Nah, setelah menjalani puasa 2 minggu pasca lebaran, dihitung lagi tingkat stresnya, tingkat depresinya, tingkat kecemasannya. Ternyata turun secara bermakna. Nah, jadi perawat-perawat itu menjadi lebih orang-orang yang tenang, orang yang disiplin, dan orang yang berempati. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa memang puasa diperintahkan kepada kita oleh Allah merupakan suatu sarana, suatu metode jalan yang sangat baik untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih mendekati sempurna, walaupun tidak ada yang sempurna, ya. Jadi puasa bisa membuat kita menjadi lebih tenang dan lebih sehat. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh keluarga Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang dirahmati Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.